Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh Hananda dengan nomor NIM C1L019090 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan mengkampanyekan pengelolaan hutan secara lestari. Nah, sebelum itu teman-teman perlu tahu apa sih pengelolaan hutan lestari tersebut. Nah, pengelolaan hutan lestari atau biasa disebut juga dengan PHL adalah proses pengelolaan hutan yang diterapkan dan diciptakan untuk mencapai berbagai macam tujuan, seperti tujuan menyangkut produksi dan jasa hasil hutan yang diinginkan secara berkesinambungan tanpa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial atau menyebabkan pengurangan nilai yang terkandung di dalam produk, jasa, dan potensi-potensinya pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu penerapan PHL di Indonesia. Penerapan PHL di Indonesia ini dikatakan merupakan suatu keharusan atau suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor keberadaan hutan tropis di Indonesia berperan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Selain itu, penerapan PHL juga dilatar belakangi oleh beberapa realitas seperti yang umum kita lihat pada saat ini, yaitu contohnya degradasi hutan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas hutan. Selanjutnya yaitu dalam rangka untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari, kita perlu beberapa aspek. Aspek pertama yaitu aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan. Ya, aspek ini kita tuh harus mempunyai kepastian hukum, harus diikuti oleh pengendalian pelaksanaan operasional yang dilakukan secara sah. Selanjutnya yaitu aspek kesinambungan produksi. Artinya, dalam hutan lestari bisa dilakukan penetapan sistem silvikultur, yaitu sistem panen dan pembudidayaan. Selanjutnya, aspek konservasi flora, fauna, dan keanekaragaman hayati serta fungsi hutan. Aspek konservasi sangat diperhatikan dalam pengelolaan hutan lestari, yang dimana ini menyediakan plasma nutfah. Selanjutnya, yaitu aspek manfaat ekonomi. Aspek ini yaitu pengelolaan ekowisata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu profesionalisme tenaga kerja, kesejahteraan karyawan, serta kesepakatan bekerja. Artinya ekowisata ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang bakal mengelola hutan secara lestari. Selanjutnya yaitu aspek kelembagaan. Peran lembaga yang berwenang seperti Kementerian Kehutanan dan beberapa organisasi sangat diperlukan dalam membuat hutan lestari. Nah, selanjutnya yaitu tantangan PHL di masa depan. Yang pertama ada degradasi hutan, yang kedua ada isu perubahan iklim, yang ketiga ada penyediaan lahan pertumbuhan penduduk, yang keempat ada peningkatan kebutuhan kayu. Yang pertama ada degradasi hutan. Degradasi hutan merupakan tantangan terbesar nih dalam pengolahan hutan secara lestari yang terjadi akibat pemanfaatan hutan yang berlebihan, pembalakan liar, konflik atas penguasaan hutan, konservasi hutan ke penggunaan lain, atau deforestasi tanpa rencana, yang mana hal ini ditandai dengan kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang merupakan fakta yang menunjukkan kegagalan pembangunan hutan yang lestari. Selanjutnya yaitu ada isu perubahan iklim. Nah, dengan adanya isu tersebut dikhawatirkan nih akan berdampak kepada pengolahan iklim global, variasi intensitas cahaya matahari, dan siklus udara global yang akan berdampak dalam aspek kehidupan manusia. Contohnya adalah efek rumah kaca. Selanjutnya yaitu penyediaan lahan, pertumbuhan penduduk.
Makin ke sini pertumbuhan penduduk di dunia maupun di Indonesia itu makin banyak. Dengan adanya penumpukan penduduk sangat memberi dampak yang kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan. Pertumbuhan penduduk yang membutuhkan penyediaan lahan yang tercakupi tentunya mempengaruhi tingkat kelestarian bagi hutan yang dikelola. Jika lahan atau tanah habis bagi penyediaan lahan untuk tempat tinggal, penduduk tentunya segala isi dan potensi hutan akan ikut terganggu keberadaannya dan kelestariannya. Selanjutnya yaitu peningkatan kebutuhan kayu. Permasalahan ini berkaitan dengan tantangan degradasi hutan. Dengan adanya terbatasnya tingkat ketersediaan produk kayu tersebut akan menimbulkan kemungkinan pihak-pihak yang mengambil dan menggunakan kayu yang menyebabkan degradasi hutan karena pihak tersebut melakukan perbuatannya tanpa memikirkan dampak negatif yang akan timbul hanya demi kepentingan pribadi untuk memenuhi kebutuhan kayu tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih perspektif kehutanan di masa depan? Di masa mendatang, sebagian besar hutan yang akan dikunjungi anak cucu kita akan jauh dari keadaan alami. Sejauh mana tingkatan hutan-hutan ini dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermasyarakat dapat bervariasi sesuai dengan permasalahan kita, apa yang membentuk suatu hutan tersebut, serta intensitas kita dalam mengeksploitasi atau mengolah hutan itu. Meskipun sebenarnya segala bentuk kerusakan dan kemungkinan kehilangan hutan alam tersebut dapat dicegah dan dikurangi bila hutan diakui dan dihargai oleh masyarakat, serta bila seluruh ragam penggunaan hutan diperhitungkan ketika kebijakan mengenai akses dan juga pemanfaatan hutan disusun dan diimplementasikan dengan konsep yang tersusun. Nah, penerapan hutan di masa depan salah satunya itu pengelolaan das. Dengan kita mengelola das, kita bisa menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional serta meningkatkan daya dukung dalam das itu sendiri. Dalam upaya menciptakan masa depan pertanian yang tangguh dan negara yang mandiri, sumber air yang berada di daerah aliran sungai atau das yang berfungsi sebagai catchment area harus terjaga dan berfungsi secara optimal. Dengan adanya perspektif kehutanan di masa depan tersebut bermanfaat dalam upaya untuk pembangunan kehutanan yang kedepannya dapat menjamin pengolahan hutan lestari yang sebesar-besarnya, yang bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang perekonomian masyarakat di dalam ataupun yang berada di sekitar hutan yang kaya akan isi, potensi, dan manfaat sumber dayanya. Nah, pengolahan hutan lestari di masa depan tentunya akan mengalami berbagai macam tantangan dan permasalahan dalam pengelolaannya yang dapat menghambat terciptanya hutan yang lestari. Bahkan mulai saat ini sudah berbagai tanggapan dan permasalahan yang dihadapi oleh hutan mengenai isi, potensi, dan kekayaan yang dimiliki. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan hutan kita dan segala fungsinya agar anak cucu kita bisa merasakan kekayaan alam di Indonesia. Ayo kita sama-sama menjadikan hutan kita menjadi pengolahan hutan lestari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.